bisa mandiri dong. Itu posisinya harus miring. Kalau malam-malam? 3 kali. Oh iya. Ya, masih tentang ayam KUB, tapi kali ini kita mengangkat tema terkait dengan manajemen penetasan ayam KUB. Bersama kita sudah ada Bapak Dr. Rudi Kartika. Siang Pak. Selamat siang Bu Mas. Oke. Ya, untuk membudidayakan ayam KUB ini tentunya kita membutuhkan anakan atau bibit ayam KUB. Iya, betul. Benar ya Pak ya? Benar. Nah, kita harus mendatangkan dari Balitna untuk DOC-nya itu, atau kita sebenarnya bisa netasin sendiri sih Pak? Untuk pengembangan ayam KUB Bu Margareta, kita harus mempunyai jiwa kemandirian. Karena apa? Karena lokasi untuk sumber bibitnya itu jauh Margareta, sehingga perlu kita kembangkan di daerah kita sendiri. Nanti bisa mandiri dong, bisa sendiri kita untuk menetaskannya ini. Bisa kita sendiri Bu Margareta kita lakukan. Oke, tahapannya apa jadi Pak? Tahapannya yaitu yang pertama pertama adalah kita seleksi dulu telurnya. Yang akan ditetaskan Pak ya? Ya, telurnya itu kita seleksi. Kita seleksi di mana telur ini yang pertama harus berasal dari telur yang di tempat bertelur, bukan di lantai. Oke, jadi ada di tempat bertelurnya ya, ayam, nah, bukan di lantai. Ya. Kenapa begitu? Supaya telur ini bersih, tidak kotor karena tercemar dengan kotoran ayam itu sendiri. Nah, kemudian setelah kita seleksi, baru kita simpan. Nah, menyimpan telur ini disimpan di suhu ruangan, jangan di lemari es ataupun di tempat-tempat yang agak panas seperti itu. Jadi harus suhu ruangan. Bisa menggunakan wadahnya rak telur. Rak telur yang ini, rak yang ya, satu piringan itu bisa juga ya Pak? Satu piringan bisa Bu Margareta. Nah, setelah kita simpan itu maksimal itu 6 hari sampai 7 hari lah itu kita simpan. Jadi telur ayam ini bisa kita tetaskan umurnya di bawah 6 hari, itu bisa kita tetaskan. Itu baiknya ya Pak ya? Umur yang bagus untuk ditetaskan. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah tahap penetasan. Tahap penetasan itu nanti di dalam mesin penetas kita menaruh telurnya di raknya itu harus dalam posisi bagian tumpul yang ini runcing ya Pak ya? Yang tumpul, yang runcing di bawah Bu Margareta. Oke. Yang runcing di bawah, yang tumpul di atas dengan posisi kemiringan 45 derajat miring. Kayaknya harus bawa penggaris tuh Pak biar ngeliatin. Tidak usah Bu Margareta, bisa, yang penting posisinya dalam keadaan tidak tegak ya Pak ya? Tidak tegak lurus tapi miring. Nah, kemudian setelah itu sebelum telur kita masukkan ke dalam mesin penetas, kita siapkan dulu mesin penetasnya ini, suhunya dan kelembabannya. Aturannya Pak ya? Ya, nah di manajemen penetasan yang dilakukan di BPTP Kalimantan Timur itu kita menggunakan ini untuk mengatur kelembaban daripada mesin penetas, kita menggunakan hygrometer. Oh, ada alatnya lagi Pak ya? Atau ada seperti temperatur aja gitu? Kalau untuk temperatur ada sendiri, jadi ada 2 hygrometer untuk mengatur kelembaban dari kanan udara yang ada di dalam mesin penetas. Yang kedua, kita menggunakan termostat untuk mengatur suhu supaya di dalam telur yang ada di dalam mesin penetas ini suhunya stabil. Antara 37 derajat sampai 38 derajat Celcius. Sedangkan untuk kelembabannya itu harus berada di ring 60% sampai 70%. Kalau tadi kan kita seleksi ya Pak, seleksi telur yang ada di rak tadi ya Pak, bukan di lantai. Iya. Itu ada, apakah semua bisa oke, dia dari rak bukan dari lantai bisa semua, atau ada seleksinya lagi Pak? Nah, kenapa kita masukkan telur yang ada di mesin penetas harus bersih? Karena kalau telur yang bersih itu tidak tercemar dengan kotoran-kotoran bakteri yang ada di kotoran ayam. Nah, itu sangat bagus sekali untuk meningkatkan daya tetas supaya telur itu mempunyai daya tetas yang tinggi. Kalau telurnya kotor, nah seperti contohnya telurnya kotor, ini menurunkan daya tetas karena bakteri-bakteri yang ada di kotoran ini masuk melalui pori-pori telur ayam,
sehingga akan mengurangi daya tetas. Tapi kita bisa bersihkan ya Pak ya? Bisa dibersihkan dulu sebelum ditetas sebelum telur masuk ke dalam mesin penetas. Telur itu bisa kita bersihkan dengan menggunakan air hangat. Kita bersihkan dengan menggunakan air hangat, dengan waktu itu dengan air hangat, dan sudah bersih, baru kita keringkan terlebih dahulu, baru kita masukkan ke dalam mesin penetas. Kalau kondisi telurnya oke, bersih, tapi ada retaknya gitu, boleh nggak sih Pak? Nah, antara lain juga tidak diperbolehkan. Telur harus dalam bentuk yang pertama ya Bu Margarita ya, bentuk telur itu harus dalam bentuk oval. Oval itu antara lonjong ke bulat tidak lancip tapi oval. Jadi dengan perbandingan 2:3. Nah seperti ini bentuk telur yang oval. Selain bentuknya oval, juga warna telur juga harus sesuai dengan warna daripada telur ayam KUB. Warnanya di sini agak bermacam-macam juga sini Pak. Atau ya, seperti ini gitu. Kalau seperti ini sudah sesuai dengan Margarita. Memang telur ayam KUB itu warnanya agak coklat keputih-putihan. Ya, jadi standarnya itu tadi ya Pak ya, terkait dengan seleksi untuk standar dari telur ayam KUB untuk ditetaskan. Iya, betul. Tapi ada satu lagi Bu Margarita yang sangat penting sekali harus kita ketahui yaitu berat. Nah, berat dari berarti harus ada timbangan ya Pak ya? Telur yang berada di kisaran berat 40 sampai 50 itu menjadi standar utama untuk kita jadikan sebagai telur tetas. Dan kemudian yang penting juga satu lagi, bentuk telur harus oval. Selain oval tadi sebutkan sebagai oval, tidak boleh juga telur yang dalam kadar bentuk lancip. Lancip ya, nah, seperti ini ujungnya lancip. Oh iya beda ya Pak ya? Nah ini juga rendah daya tetasnya. Ini adalah harus dianalisa banget ternyata ya, antara bentuk yang runcing. Iya. Kalau saya mau beli telur udah telur bulat, oke. Iya. Ternyata ada yang benar-benar runcing di sini Pak ya. Ada runcing seperti itu. Ini kan agak oval Pak. Iya. Oh, dan yang bagus itu yang agak oval ya Pak ya? Iya, yang oval, yang bagus itu yang oval. Kemudian ada lagi yang kadang-kadang kerabangnya ini. Kerabang apa tuh Pak? Kerabang itu kulit telur. Oke. Nah, kerabang kulit telur ini biasanya ada yang permukaannya itu kasar. Kemudian ada bercak-bercak putih-putihan. Nah ini juga tidak bagus untuk dijadikan sebagai telur tetas. Ini harus kita seleksi, harus kita afkir. Dan kita pilih yang beratnya di atas 40 gram sampai 50 gram. Kemudian bentuknya oval, tidak retak, tidak abnormal, dan bersih telurnya. Berarti benar-benar harus diseleksi banget Pak ya? Supaya meminimalisir kegagalan tadi. Betul. Kerabang tadi ya Pak ya? Berarti kita harus penampilan luarnya Pak ya? Penampilan luar. Kalau dalamnya bisa ngeliat deh. Kalau dalamnya bisa Bu Margarita dengan begini. Salah satunya kita punya lampu baterai di dalam HP. Iya. Kita senter seperti ini. Oke. Nah, kalau bentuknya atau warna telurnya ini bersih, tidak ada gumpalan-gumpalan di dalam seperti itu, ini sangat bagus lagi untuk ditetaskan. Nah kalau bagian dalam itu biasanya kan ada yang kuning telurnya itu ada dua. Iya, di sini nanti tidak bagus untuk ditetaskan. Iya. Telur yang akan ditetaskan sudah kita lakukan seleksi ya Pak? Iya. Selanjutnya penetasan. Nah seperti apa Pak? Nah untuk penetasan, telur yang sudah kita seleksi kita masukkan ke dalam mesin penetas. Tetapi saya sarankan sebelum telur dimasukkan ke mesin penetas, kita persiapkan dulu mesin penetasnya 1 hari sebelumnya. Kita atur suhunya, kita atur kelembabannya sesuai dengan rekomendasi untuk penetasan telur, yaitu di mana suhu kita atur antara 37 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Itu tergantung alat mesinnya juga kali Pak ya? Iya, jadi mesinnya namanya termostat Bu. Jadi di dalam mesin itu kita lengkapi dengan namanya alat termostat, sehingga suhu di dalam mesin penetas tersebut suhunya berkisar antara 37 derajat sampai 38 derajat. Dia tidak akan bisa melebihi itu. Kalau suhunya kurang dari 37 derajat, lampunya akan menyala terus-menerus, sehingga suhunya itu stabil di antara paling kecil 37 derajat. Tetapi kalau suhunya nanti naik karena lingkungannya itu panas, lingkungan sekitar kandang panas. Nah, mesin penetas itu sendiri nanti kalau suhunya naik, lampu-lampu tersebut akan mati.
otomatis akan mati sendiri sehingga suhunya bisa terjaga maksimal 38 derajat Celcius. Nah, kemudian termasuk kelembaban. Kelembabannya itu antara 60 sampai 70. Nah, seperti itu. Ringnya antara 60 sampai 70. Berapa lama tuh Pak? Di dalam mesin itu penetasan selama 21 hari. Oh, 21 hari. Rata-rata 21 hari. Bisa 22 hari juga bisa, 23 hari juga bisa. Terus tahunya udah 21 hari sudah selesai atau emang harus ada boleh ngintip-ngintip dulu kan? Atau gimana Pak? Kita punya namanya catatan. Kita buat catatan hari pertama sampai hari ke-21, di mana 3 hari setelah telur masuk mesin penetas itu suhu harus kita atur sesuai dengan rekomendasi untuk penetasan. Setelah 3 hari telur di dalam mesin penetas, hari ketiga, hari keempat dan seterusnya telur kita mulai bolak-balik. Oh, berarti mesin itu bisa kita buka tutup boleh Pak ya? Enggak selama boleh. 21 hari itu enggak boleh diapa-apain gitu Pak ya? Enggak, boleh dibuka selama kita melakukan pembalikan telur. Pembalikan telur. Sebenarnya kalau kita mau otomatis, mau kita pasang alat otomatis itu sebenarnya ada, bisa kita beli di toko-toko pertanian. Jadi kita pasang alat mesin otomatisnya itu, nanti telur itu sesuai dengan jadwal di mana dia harus dibalik, dia secara otomatis akan balik-balik sendiri. Iya. Tetapi karena kita tidak punya alatnya itu, kita bisa melakukan secara manual. Ya, tadi suhunya ya berpengaruh banget suhunya Pak. Nah, kalau tadi susunan telurnya gimana Pak untuk di dalam? Oh iya, Bu Margareta, tapi lupa saya. Dan jadi untuk menaruh telur tetas ini di dalam mesin penetas itu posisinya harus miring 45 derajat. 45 derajat dengan posisi bagian yang lancip itu berada di bagian bawah, sedangkan bagian yang tumpul itu ada di posisi atas dengan kemiringan 45 derajat. Nanti setiap 3 jam sekali itu pada hari ketiga dan seterusnya sampai hari ke-18 itu telur harus setiap hari dibalik-balik, dibolak-balik. Jadi posisinya itu pertama misalnya posisinya di sebelah miring sebelah kiri. Nanti 3 jam kemudian kita putar posisinya miringnya di sebelah kanan. Nanti terus setiap 3 jam. Setiap 3 jam kita lakukan pemutaran, pembalikan. Setiap 3 jam dari hari ketiga sampai hari ke-18. Ya. Kalau malam-malam kita balik juga harus? Iya, harus kita balik. Berarti selama 24 jam itu per 3 jamnya? Per 3 jamnya. Oke, lumayan. Harus sering-sering dibalik, ya. Lumayan sering atau harus? Harus balik. Supaya tujuannya apa? Supaya rata, suhu yang ada di dalam telur itu merata sehingga nanti akan menghasilkan anak ayam atau DOC, anak ayam umur 1 hari itu yang kualitasnya bagus. Nah, artinya mulai dari hari ketiga kita sudah lakukan monitoring Pak di dalam mesin tersebut ya Pak? Nah, pada hari ketiga itu kan kita mulai itu nanti kita balik-balik kan setiap 3 jam. Kita balik, setelah kita balik kemudian bisa kita cek juga bahwa telur tersebut bernas atau di dalam telur itu ada bibitnya. Nah, bagaimana caranya? Bisa kita menggunakan lampu senter. Nah, seperti ini. Nanti setelah kita senter seperti ini, di sini ada tanda, ada titik gitu seperti biji kacang hijau di dalam telur ini. Kemudian ada urat-urat yang calon anak dah ya. Urat-urat yang ada darah-darahnya seperti itu. Nah, manusia juga ya Pak ya. Nah, itu sebagai tanda bahwa telur tersebut bagus untuk ditetaskan. Tetapi kalau setelah kita lakukan hari ketiga itu kita senter dengan lampu senter tersebut tidak ada titik seperti biji kacang hijau atau yang berurat seperti itu, telur itu harus kita keluarkan dari mesin penetas. Masih bisa dikonsumsi Pak? Oh, masih bisa dikonsumsi pada hari ketiga. Nah, itu harus kita keluarkan karena tidak akan menetas. Iya. Jadi mending kita konsumsi ya Pak ya? Iya, mendingan kita konsumsi. Ya. Proses telur untuk ditetaskan sudah kita lakukan dan posisinya sekarang di mesin ya Pak ya? Informasinya informasinya sudah di mesin. Ya. Tunggu 21 hari. Ya. Nah, gimana Pak? Nah, setelah proses penetasan kita lakukan, pada hari ke-18 proses bolak-balik telur itu kita hentikan. Jadi
pada hari yang ke-18. Nah, hari ke-19, 20 dan 21 dan seterusnya itu kondisi mesin penetas harus dalam keadaan tertutup. Tidak boleh dibuka. Tidak boleh dibuka-buka kembali sampai telur tersebut menetas sampai menghasilkan anak ayam. Sudah keluar dong anakan ini. Nah, sudah keluar tuh anakan ayam. Setelah telur anak ayam itu sudah menetas, baru kita bisa pindahkan keesokan harinya, 1 hari. Hari ke-22 berarti Pak? Hari ke-22 bisa kita pindahkan anak-anak ayam itu ke kandang brooder, kandang untuk pemeliharaan anak ayam umur 1 hari sampai DOC tadi Pak ya? DOC sampai 1 bulan. Oke. DOC. Ya. Artinya sudah jadi nih rata ya Pak ya? Satu mesin itu tetas semua tuh biasanya? Biasanya berselisih ya, ada selisih 1 hari sampai 2 hari, bahkan hari ke-23 itu ada juga yang baru menetas. Oh berarti yang kita Jadi keluarkan nanti yang sudah ada? 23. Yang kita keluarkan sudah berada di mesin menetas 1 hari. Baru penasaran ya gimana nanti ya? Iya. Tapi kita ada kembangin ya Pak ya di sini ya? Sudah, saya sudah menetaskan ketiga kali. Wih, sudah 3 kali. Ya, terima kasih untuk informasinya kali ini Pak Ludi. Kita akan bertemu di episode berikutnya. Baik. Ya, demikian tadi topik terkait dengan manajemen penetasan ayam KUB. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.